Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas dongeng Isra Mi'raj. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Isra adalah peristiwa perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Muhammad dari Masjidil Aqsa ke surga tingkat 7 untuk bertemu dengan Allah SWT. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda, namun kemudian dipahami sebagai satu paket kejadian. Isra Mi'raj menjadi legitimasi atau justifikasi atau pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT memberikan perintah atau kewajiban kepada Muhammad dan umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Dalil atau landasan dalam kitab Al-Quran bahwa Muhammad melakukan Isra Mi'raj adalah 1. Surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Subhanallazi asra biabdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lati barakna haulahu linuri yahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini ditafsirkan bahwa Allah SWT telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. 2. Surah An-Najm ayat 12 hingga 18 yang berbunyi, Afatumarunahu ala ma yara walakat ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha indaha janat tatul ma wa its yaksiyas sidrata mayasya
masagal basaru wa mataga lahat ra amin ayati rabihil kubra. Yang artinya, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia, Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Tafsir ayat 12 hingga 18 adalah Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha alias langit tingkat 7. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah SWT secara resmi memberikan perintah kepada Muhammad SAW perintah sholat 5 waktu dan secara resmi memindahkan kiblat Muslim dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke arah Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj dicatat dalam hadis Sahih Imam Muslim, namun dalam hadis tersebut tidak menyebut Masjidil Aqsa, tetapi disebut Baitul Maqdis. Perintah sholat 5 waktu selanjutnya juga dicatat dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Tirmidzi. Hadis Nabi dibuat atau ditulis pada tahun 870 Masehi atau lebih dari 238 tahun setelah kematian Muhammad. Muncul pertanyaan, apakah benar bahwa Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Apakah benar Isra Mi'raj pernah terjadi ataukah hanyalah dongeng atau hayalan dalam Islam? Lalu dari mana dongeng atau hayalan Isra Mi'raj ini ada? Let's check it out. Kita bahas. Baik Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa belum ada atau belum dibangun pada zaman Muhammad. Masjidil Aqsa dibangun pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan
pada tahun 72 Hijriah atau 60 tahun setelah kematian Muhammad. Sedangkan Masjidil Haram dibangun pada tahun 78 Hijriah atau 66 tahun setelah kematian Muhammad. Dengan demikian, Muhammad tidak pernah sholat baik di Masjidil Aqsa maupun Masjidil Haram. Bagaimana mau sholat kalau masjid tempat sholat saja belum dibangun? Dongeng atau cerita Isra Mi'raj diciptakan atau dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan guna mencari landasan atau pijakan supaya umat Islam punya dalil melakukan sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu sendiri tidak disebutkan dalam kitab Al-Quran. Karena Abdul Malik bin Marwan dan orang-orang Mekah dan Madinah tinggal di Syria, maka mereka mengikuti ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dari gereja Assyria Timur dan juga orang-orang Kristen dari gereja Ortodok Syria yang melakukan sholat 7 waktu. Namun dalam perkembangannya, maka sholat 7 waktu yang dilakukan oleh Islam mencontek dari orang-orang Kristen kemudian berubah menjadi sholat 5 waktu karena Islam tidak ingin mencontek mentah-mentah sholat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Adapun jam melakukan sholat 5 waktu yakni pada jam 4.30 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, dan jam 7 malam adalah memperingati peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Islam pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan harus dilihat dengan sudut pandang pada zaman tersebut sebagai sebuah sekte kekristenan dan bukan kita lihat Islam dengan sudut pandang saat ini sebagai agama yang sama sekali berbeda dengan Kristen. Islam di masa Abdul Malik bin Marwan adalah Kristen sekte Arianisme, yakni sebuah aliran Kristen yang dinyatakan sesat atau aliran Kristen yang menyimpang karena menolak ajaran atau dogma Trinitas atau Allah Tritunggal yang dipercaya oleh Kristen arus utama atau Kristen mainstream berdasarkan ajaran sejak zaman para rasul, murid-murid Yesus Kristus. Jadi Islam pada awalnya adalah Kristen non-trinitarian atau Kristen anti-tritunggal atau anti-trinitas. Perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Muhammad menyontek atau mencomot dari ajaran agama Zoroaster yang berasal dari Persia atau Iran. Isra Mi'raj berasal dari dongeng dalam agama Zoroaster di mana Nabi Zoroaster melakukan perjalanan ke langit dan ditunjukkan surga dan neraka. Isra Mi'raj adalah pengucapan dalam bahasa Arab
untuk istilah Arda Firaj. Arda artinya utama dan Firaj artinya pemberani. Ada Firaj artinya manusia utama yang pemberani. Arda Firaj adalah julukan atau gelar untuk pendiri agama Zoroaster itu sendiri. Pendiri agama Zoroaster adalah Kaisar Persia, yakni Darius yang Agung atau Cyrus the Great. Darius yang Agung hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dongeng Arda Firaj menceritakan ia melakukan perjalanan ke langit untuk bertemu Ahura Mazda. Ahura Mazda adalah Tuhan atau sesembahan orang-orang Persia pemeluk agama Zoroaster. Dalam pertemuan antara Arda Firaj dan Ahura Mazda di langit tingkat 7, Tuhan sesembahan orang-orang Persia tersebut menyatakan bahwa Zoroaster adalah satu-satunya agama yang benar dan harus dipeluk oleh manusia. Wah, admin jadi ingat nih. Ini kayak klaim dalam kitab yang katanya penyempurna itu loh. Karena Isra Mi'raj hanyalah dongeng yang diciptakan pada zaman Abdul Malik bin Marwan yang mencontek atau mencomot dari agama Zoroaster, maka di antara para ulama dan para ahli tafsir, kitab Al-Quran memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait kapan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Pendapat para ulama dan ahli tafsir yang berbeda-beda itu antara lain: pertama, menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama Islam, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 hingga 621 Masehi. Dua, menurut Al-Alamah Al-Mansurfuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian atau pada tahun 620 Masehi, dan pandangan ini banyak diikuti oleh ulama Islam. Ketiga, menurut Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tidak mungkin Isra Mi'raj terjadi pada tahun 610 Masehi dengan alasan karena istri pertama Muhammad, yakni Khadijah, meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Keempat, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan nabinya dengan kenabian. Hal ini adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari, atau terjadi pada tahun 610
Masehi. Kelima, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah diutusnya Muhammad menjadi nabi, atau pada tahun sekitar 615 Masehi. Pendapat ini didukung oleh An-Nabawi dan Al-Qurtubi. Keenam, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-12 dari kenabian, atau pada tahun 622 Masehi. Ketujuh, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 dari kenabian, atau sekitar tahun 623 Masehi. Kedelapan, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian, atau sekitar tahun 623 Masehi. Kesembilan, ulama Indonesia almarhum Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau Buya Syakur menyatakan Isra Mi'raj adalah 2 peristiwa yang berbeda waktunya. Isra terjadi pada tahun kedua setelah Muhammad diangkat jadi nabi, atau pada tahun 612 Masehi. Sedangkan Mi'raj terjadi pada tahun ke-11 setelah Muhammad menjadi nabi, atau sekitar tahun 621 Masehi. Jadi antara Isra dan Mi'raj berbeda 9 tahun. 2 peristiwa yang berbeda waktu tersebut kemudian digabung menjadi 1. Mengapa pendapat antara berbagai ulama Islam berbeda-beda satu sama lain dan bertentangan satu sama lain? Karena Isra Mi'raj tidak pernah ada, atau hanyalah dongeng yang diciptakan atau dibuat pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mencari-cari alasan atau dalil dilakukannya sholat 5 waktu bagi muslim atau umat Islam. Karena Isra Mi'raj hanya dongeng, maka setiap ulama Islam mengarang ceritanya sendiri-sendiri. Secara garis besar bisa dijelaskan sebagai berikut. Ritual sholat mencontek atau mencomot dari agama Yahudi. Sholat 5 kali sehari pada jam 4.30 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, dan jam 7 malam mencontek dari Kristen Ortodoks Syria. Sedangkan Muhammad mengendarai buruk naik ke surga bertemu Allah, mencontek dari agama Zoroaster. Dengan demikian, dalam Isra Mi'raj, Islam melakukan hat-trick dengan mencontek 3 agama sekaligus, yakni Yahudi, Kristen, dan Zoroaster, alias menjadikan 3 in 1. Walah, ngono ya ngono, ning mbok aja ngono. Demikianlah dongeng Isra Mi'raj dalam agama Islam. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan
untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.